Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk peserta didik PKBM Panca Usaha paket B kelas 8. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran saya, yaitu mata pelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang modul 6, yaitu Buana yang Indah Merona. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, tadi kalian sudah menyiapkan alat tulis ya. Nah, jangan lupa untuk melakukan presensi melalui link yang Ibu kirim di grup WhatsApp. Sebelum memasuki materi unit 2, saya ingin menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu 3.10. Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Indikatornya yaitu 3.10.1 menjelaskan struktur lapisan bumi, 3.10.2 menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi, indikator 3.10.3 menjelaskan macam-macam gempa bumi, dan indikator 3.10.4 menjelaskan penyebab terjadinya letusan gunung api. Jadi harapan kita bersama ya, setelah mempelajari materi ini nanti kalian bisa menjelaskan struktur lapisan bumi, kemudian penyebab terjadinya gempa bumi, macam-macam gempa bumi, dan penyebab terjadinya letusan gunung api. Pada unit 2 ini, kita akan belajar yang pertama yaitu lapisan bumi, yang kedua gunung api, yang ketiga adalah gempa bumi dan tsunami, dan yang ketiga adalah tindakan tanggap bencana. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Bumi mempunyai sebutan lain yaitu benua biru, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet Bumi mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representasi dari laut yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Bumi mempunyai bentuk bulat, tak sempurna, dan juga pepat atau padat. Luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi, dengan jari-jari kurang lebih 6.371 km. Planet Bumi memiliki gravitasi atau gaya tarik dengan percepatan sebesar 9,780327 meter per sekon persegi, yang dalam perhitungan matematis sering dibulatkan menjadi 9,81 meter per sekon persegi. Selain itu, bumi juga mengalami rotasi dan juga revolusi. Pengetahuan tentang bumi ini terus berkembang dari masa ke masa. Sebelum iptek berkembang, mungkin pengetahuan kita tentang bumi hanya sebatas apa yang tampak di permukaan bumi saja, seperti gunung, lembah, samudra, dan lain sebagainya. Tetapi, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita berhasil maju lebih jauh lagi dengan mengungkap fakta bahwa ternyata bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun. Seluruh lapisan inilah yang bergabung menjadi satu dan memberi bentuk bagi bumi. Baiklah teman-teman peserta didik paket B kelas 8. Yang pertama saya ingin menyampaikan lapisan bumi. Menurut para ilmuwan, bumi sudah terbentuk 4,54 miliar tahun yang lalu.
struktur lapisan bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Baca jenis-jenis batuan penyusun lapisan bumi. Sementara itu, lapisan bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah kerak bumi, kedua mantel atau selimut bumi, dan inti bumi. Berikut adalah penjelasan masing-masing lapisan bumi. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling luar dan merupakan lapisan yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup dan terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Sedangkan ketebalan dari kerak bumi sekitar 5-70 km. Dan suhu pada lapisan bumi bervariasi mulai di bawah 0 derajat Celcius sampai dengan 1100 derajat Celcius. Pada lapisan kerak tidak saja berupa bebatuan, akan tetapi banyak juga gas pembentuk bumi yang salah satunya gas oksigen sebanyak 46,6%. Selain itu ada beberapa struktur kimia yang menjadi pembentuk pada kerak bumi, di antaranya silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Karena ketebalan kerak bumi berbeda, maka struktur kerak bumi dibagi menjadi 2, yaitu kerak benua merupakan kerak bumi yang padat dan mudah pecah. Kemudian kerak samudra merupakan kerak bumi yang padat dan alot, serta tipis lapisannya antara 5 km sampai 15 km. Kerak samudra juga sering disebut dengan lapisan basaltis karena terdapat banyak batuan penyusun kerak bumi berasal dari bebatuan basalt. Kerak bumi bukanlah lapisan yang utuh, melainkan terpecah menjadi 7 blok atau lempeng besar dan ratusan lempeng kecil. Lempeng-lempeng besar tersebut antara lain lempeng Samudra Pasifik, lempeng Hindia Australia, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, dan yang keenam adalah lempeng Amerika Utara. Teman-teman peserta didik PKBM Pancausaha, silahkan kalian amati 7 lempeng yang ada di bumi. Sumber yaitu kerak diakses tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.42 AM. Nah, ini adalah penampakan dari ketujuh lempeng yang ada di bumi. Manfaat dari tatanan lempeng tektonik. Dengan memperhatikan tatanan geologi di Indonesia yang rumit akan berpengaruh pula terhadap penyebaran batuan dan mineral yang ada dalam bumi. Untuk itu, usaha-usaha penelusuran terhadap batuan dan mineral ekonomis telah dilakukan oleh banyak orang. Berikut mineral ekonomis atau bahan-bahan galian dan energi yang memiliki nilai ekonomis, antara lain mineral logam, yaitu terdiri dari tembaga, besi, emas, perak, timah, nikel, dan aluminium. Untuk mineral non-logam, yaitu fosfat, mika, belerang, fluorid, mangan. Untuk mineral industri, mineral bahan baku dan bahan penolong dalam industri, misalnya yaitu felspar, zeolit, dan diatomea. Kemudian yang mineral energi adalah minyak, gas, dan batu bara atau bituminus lainnya.
Belakangan panas bumi dan uranium juga masuk dalam golongan ini, walaupun cara pembentukannya berbeda. Batuan pembentuk kerak bumi dan paling banyak ditemukan terbagi dalam 3 jenis bebatuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Batuan beku yaitu batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk disebabkan adanya cairan magma yang mengalami pembekuan dalam perjalanannya menuju bumi. Dan berdasarkan proses kecepatan pembekuannya, saat mencapai permukaan bumi dibagi menjadi 3 jenis antara lain yaitu batuan beku dalam, contohnya yaitu batu granit, batu gabbro, batu diorit, dan batu senit. Kemudian batu beku luar atau batu leleran merupakan batuan beku yang membekunya di luar kulit bumi. Nah, di sini contohnya yaitu batu riolit, batu andesit, batu tracit, batu basalt, batu obsidian, dan batu apung. Batuan beku korok merupakan batuan beku yang membekunya di dalam gang-gang atau korok yang letaknya dekat dengan permukaan bumi, sehingga proses pembekuan batuannya lebih cepat dan proses pengkristalan tidak sempurna. Contohnya yaitu batu-batu porfir granit, batu porfir gabbro, batu porfir senit, dan batu granit fosfir. Nah, teman-teman peserta didik PKBM Pajak Usaha paket B, kalian bisa amati ini adalah macam-macam gambar batuan berdasarkan pembentuknya. Nah, bisa kalian amati ya. Di situ batu, misalkan batu andesit, nah itu seperti apa, kemudian batu basalt itu seperti apa, silahkan diamati. Batuan endapan atau sedimen yaitu batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk dari berbagai jenis dan macam batu yang lapuk atau hancur yang kemudian menumpuk dan berlapis-lapis selama bertahun-tahun. Disertai adanya tekanan sehingga terjadi pemadatan. Batuan sedimen biasanya terdiri dari lapisan batuan kecil, pasir, dan berbagai jenis batuan lainnya. Batuan metamorf, batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk karena terjadi perubahan lanjutan dari batuan sedimen maupun batuan beku lainnya. Yang kedua adalah mantel atau selimut bumi. Letaknya tepat di bawah kerak bumi dan lapisan ini juga disebut dengan selubung bumi dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian antara lain lapisan litosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar mantel bumi dengan ketebalan hingga 80 km. Kemudian yang kedua adalah lapisan astenosfer. Lapisan ini terbentuk di bawah lapisan litosfer dengan ketebalan berkisar antara 100 hingga 400 km. Lapisan astenosfer diprediksi sebagai tempat pembentukan magma. Silakan untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca proses terjadinya magma. Mungkin bisa cari di internet atau di buku lain. Kemudian lapisan mesosfer yaitu lapisan terbawah dari mantel bumi adalah mesosfer. Ketebalannya berkisar antara 2.400 sampai 2.700 km. Dan lapisan yang ketiga adalah inti bumi, merupakan lapisan bumi yang paling dasar dengan ketebalan 3.500 km.
Ketebalan lapisan inti luar 2000 km dengan suhu 2200 derajat Celcius. Pada lapisan inti dalam suhunya 4500 derajat Celcius. Bagian inti bumi tersebut tersusun dari nikel dan besi atau ferum serta sering disingkat NiF. NiF merupakan logam yang mengandung daya magnetis tinggi sehingga bumi merupakan sumber magnet yang mampu menarik seluruh bumi sampai atmosfer. Kemudian yang kedua yaitu kita akan belajar tentang materi gunung api atau lempeng tektonik. Gunung adalah suatu penampakan permukaan bumi yang berupa tonjolan yang meruncing dan lebih tinggi dari permukaan bumi lainnya. Setelah mengalami beberapa proses pergerakan lempeng tektonik sejak jutaan tahun lalu hingga sekarang. Sedangkan gunung api terbentuk akibat pergerakan lempengan tektonik yang secara terus-menerus menekan, dan gunung api terbentuk pada 4 busur, yaitu busur tengah benua terbentuk akibat pemekaran kerak benua. Busur tepi benua terbentuk akibat penunjangan kerak samudra ke kerak benua. Busur tengah samudra terbentuk akibat pemekaran kerak samudra, dan busur dasar samudra terbentuk akibat terobosan magma basah pada penipisan kerak samudra. Bisa kalian amati nih contoh gambar gunung berapi. Nah, yang paling dekat di Jawa Tengah ya. Nah, ada gunung berapi di Magelang, yaitu gunung berapi yang sering aktif. Nah, itu adalah contoh gunung berapi terdekat. Untuk susunan struktur gunung api. Gunung api terbangun atas beberapa komponen dan membentuk sebuah struktur. Beberapa bagian gunung berapi antara lain, yang pertama adalah struktur kawah, merupakan bagian dari gunung berapi yang memiliki bentuk morfologi negatif atau depresi. Bagian ini terbentuk diakibatkan adanya aktivitas sebuah gunung berapi. Bagian kawah ini biasanya terbentuk bundar dan berada pada bagian puncak gunung. Kalian bisa lihat contoh gambar struktur kawah di bawah ini. Yang ketiga adalah gunung api runcing atau lancip. Gunung api ini memiliki bentuk kerucut dengan berlereng curam dan juga luas yang terdiri dari banyak lapisan lava yang terbentuk akibat aliran lava yang berulang-ulang. Contohnya yaitu Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian selanjutnya adalah gunung api lava pijar dan abu. Sifat letusan gunung jenis ini relatif sedang, contohnya yaitu Gunung Paracutin di Meksiko. Kemudian gunung api kaldera merupakan gunung berapi yang terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekungan. Gunung Bromo merupakan jenis ini. Berikut gunung berapi berdasarkan jenis letusannya, antara lain yang pertama yaitu gunung api Stromboli. Memiliki ciri letusan mencapai 500 meter dengan pijaran seperti kembang api. Contohnya yaitu Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Jawa. Yang kedua adalah gunung api Hawaii. Merupakan gunung api ini dicirikan dengan lava gunungnya yang cair dan tipis, contohnya yaitu Kilauea dan juga Mauna Loa di Hawaii dan Gunung Dieng di Jawa Tengah. Yang ketiga adalah gunung api Vulcano, memiliki ciri khas yakni pembentukan awan debu berbentuk bunga kol
sebab gas yang ditembakkan ke atas meluas bahkan hingga jauh di atas kawah. Di samping mengeluarkan awan debu, jenis ini pun menghasilkan lava. Contohnya yaitu Gunung Kelut, Bromo, Vesuvius, dan Etna. Yang keempat adalah gunung api Merapi. Memiliki ciri lavanya yang cair dan kental yang dapat menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat sehingga sumbatan terangkat pecah-pecah. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas yang akhirnya terlempar keluar jika terjadi erupsi. Material ada yang dilontarkan dan ada yang menuruni lereng gunung sebagai ladu atau gloedrawin. Contohnya yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Galunggung di Jawa Barat. Selanjutnya adalah gunung api Peret atau Plinian. Contohnya yaitu Gunung Krakatau di Selat Sunda. Selanjutnya adalah gunung api Pele. Letusan tipe ini dinamai sesuai dengan letusan Gunung Pele di Pulau Martinique, kawasan Karibia tahun 1902. Dan saat erupsi, lava tersebut cenderung encer dan mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga sangat membahayakan. Contoh Gunung Pele dan Gunung Hipo-Hipok. Kemudian gunung api St atau Vincent. Letusan tipe ini terjadi pada gunung api yang memiliki danau kawah. Contohnya yaitu Gunung Kelut pada tahun 1919. Untuk gunung api Sursean merupakan erupsi yang terjadi pada pulau gunung api bawah laut atau gunung api yang berdanau kawah. Berikut gunung berapi berdasarkan aktivitasnya antara lain yaitu gunung api aktif. Gunung api aktif ini yaitu secara aktif mengeluarkan atau melakukan kegiatan vulkanisme hingga sekarang dan aktivitas vulkanis. Contohnya yaitu Gunung Stromboli, Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Anak Krakatau, Gunung Tengger, dan Gunung Gamalama. Gunung api mati merupakan gunung api yang tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan vulkanis atau erupsi sejak tahun 1600. Contohnya yaitu Gunung Patuha, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Maria. Kemudian yang ketiga adalah gunung api istirahat. Merupakan gunung api yang sudah tidak menunjukkan aktivitas vulkanisme, namun masih berpotensi untuk bangkit kembali melakukan aktivitas vulkanismenya. Contohnya yaitu Gunung Ciremai, Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Kelut. Ini adalah tingkatan status gunung berapi di Indonesia menurut Badan Geologi Kementerian ESDM. Untuk warna merah yaitu statusnya awas. Maknanya menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Kemudian letusan pembukaan dimulai. Kemudian letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Nah itu warnanya merah, statusnya awas. Untuk tindakan yang bisa dilakukan yaitu wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Kemudian koordinasi dilakukan secara harian. Kemudian piket penuh. Untuk warna oranye yaitu statusnya siaga. Ini menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik. Kemudian semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika tren peningkatan
berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu sosialisasi di wilayah terancam, kemudian penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh. Kemudian untuk warna kuning, yaitu statusnya waspada. Maknanya yaitu ada aktivitas apapun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, peningkatan aktivitas seismik, dan kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang disebabkan oleh aktivitas magma dan hidrotermal. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu penyuluhan atau sosialisasi, kemudian penilaian bahaya, pengecekan sarana, dan pelaksanaan piket terbatas. Kemudian untuk warna hijau yaitu statusnya normal. Maknanya tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, level aktivitas dasar. Tindakannya yaitu pengamatan rutin, survei, dan penyelidikan. Nah, inilah tadi adalah gambar skema peringatan gunung berapi di Indonesia dan pemaknanya. Sumber yaitu macam-macam gunung blogspot.com.